Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah kita sudah melalui 16 Ramadan ya, dan sekarang kita berada di hari ke-17 Ramadan. Artinya sudah separuh lagi ya, separuh sudah berlalu dan separuh lagi masih menanti gitu. Dan kita berharap semuanya semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, di mana satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, mahasiswa manajemen haji dan umrah ya. Sebelumnya kemarin ya mendapat kabar di Mekah sedang mendapatkan bencana, yaitu hujan es dan juga banjir. Ya, kita doakan semoga bencananya cepat selesai, dan ini juga menjadi teguran ya bagi manusia, supaya untuk bermuhasabah lagi dan kita mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan materi kita, fikih haji dan umroh, kali ini kita akan membahas tentang sa'i dan bersyukur ya, atau tahallul. Apa sih itu sa'i? Ya mungkin dari kita semua juga sudah tahu ya, yaitu merupakan aktivitas berjalan atau lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, dan sebaliknya dilakukan sebanyak 7 kali. Dan aktivitas lain ini bisa kita ambil hikmahnya dengan merenungkan usaha yang dilakukan oleh Hajar, ya, istri dari Nabi Ibrahim. Yang ketika itu berusaha untuk mendapatkan air demi putranya siapa? Ismail. Ya, sehingga ketika Hajar dia mencari air ke Bukit Safa, kemudian ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, akhirnya Allah memberikan rizki air yang memancar di sela-sela gesekan kaki Ismail. Yang ini menunjukkan bahwa sebesar apapun usaha manusia, tetap pada akhirnya adalah Allah sang penentu. Ya, Allah yang menentukan. Nah, baik, apa saja sih syarat sah dan juga sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika aktivitas sa'i ini? Nah, syarat sah sa'i yang pertama, dia dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, Bukit Safa ini dia itu dilakukan untuk sa'i ganjil. Ya, artinya yang pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Sedangkan kalau di Marwah itu hitungan genapnya, ya berarti 2, 4, dan 6. Nah, sa'i pertama itu dilakukan dari Bukit Safa. Tapi kalau misalnya dilakukan dari Bukit Marwah, maka dia tidak dihitung sebagai hitungan sa'i. Tetap sa'i itu hitungan pertama dihitung ketika dari Bukit Safa. Nah, di sini disunahkan ketika melakukan sa'i, dia itu berkesinambungan ya, atau mualah ya. Jadi dia dilakukan secara bersambung. Nah, ini kesunahannya. Tapi kalau misalnya kita ingin jeda, mau melakukan sholat sunnah, atau misalnya kita mau istirahat terlebih dahulu, kayak gitu setiap putarannya, atau setiap 2 putaran atau 3 putaran itu juga boleh. Cuma di sini kita tidak akan mendapatkan kesunahannya. Kemudian dilakukan sebanyak 7 kali ya syarat sahnya. Jadi kalau misalnya kita melakukannya itu kurang, nah maka tidak dikatakan sah. Ya, sa'inya tidak dikatakan sah. Nah, kalau tidak sah sa'inya, maka ibadah haji ataupun umrohnya tidak juga sah. Yang ketiga adalah menempuh jarak antara
Safa dan Marwah. Artinya apa? Benar-benar menaiki bukit Safa dan Marwah. Ya, bahkan kalau di sini disunahkan menaiki bukit Safa dan Marwah hingga melihat Ka'bah. Nah, kalau misalnya ketika melakukan aktivitas sa'i tidak menaikinya, ya, ataupun menaiki tapi hanya sejengkal atau bahkan kurang, maka sa'i tidak dianggap sah. Kenapa? Karena tidak menempuh semua jarak yang seharusnya ditempuh ketika melakukan sa'i. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi bukan asal-asalan yang penting saya ke Safa dan Marwah. Tidak. Tapi memang harus benar-benar menaiki bukit Safa dan Marwah. Nah, sa'i ini yaitu dilakukan setelah tawaf. Nah, bersambungnya tawaf dengan sa'i hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya mau ada jeda, mau istirahat dulu ya sebentar atau lama, hukumnya boleh dan sa'inya tetap sah. Nah, nah itu yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan syarat sah. Kemudian sunnah-sunnahnya adalah ya dilakukan langsung ya setelah tawaf tadi sudah disebutkan, kemudian menaiki bukit Safa dan Marwah hingga mendekat Ka'bah, kemudian berdoa. Nah, di sini untuk doa ketika menaiki bukit Safa menghadap ke arah Ka'bah, nah kemudian bertahlil dan bertakbir. Ya. Bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu doa yang kemudian dilakukan di Bukit Safa dan menghadap ke arah kiblat. Nah, yang selanjutnya juga sunnahnya adalah dalam keadaan suci ya dan menutup aurat ya. Jadi suci dari hadas kecil ataupun besar ya, suci dari najis. Nah, itu disunahkan. Tapi sekalipun ya dalam keadaan berhadas, terkena najis, tertingkap sebagian auratnya, maka sa'inya tetaplah sah. Nah, sunnah berikutnya adalah lari-lari kecil di antara dua tiang hijau. Nah, ini khusus laki-laki ketika melewati di antara dua tiang hijau disunahkan berlari-lari kecil. Kalau perempuan disunahkan berjalan. Ya. Nah, ini yang dimaksud dua tiang hijau. Jadi di dua tiang hijau ini ketika melewati disunahkan untuk lari-lari kecil. Nah, kemudian sunnah yang terakhir adalah sa'i yang berkesinambungan ya, mual. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat sah ya, ketika melakukan tahallul ya, atau di sini bercukur. Nah, bercukur di sini dia itu dalam artian boleh al-haq atau at-taksir. Apa itu al-haq? Yaitu menghilangkan atau menggunduli rambut hingga habis. Ya, ini bagi laki-laki ya, itu disunahkan. Kemudian atau juga boleh dengan at-taksir. Apa itu? At-taksir dia mengurangi sebagian atau meringkas sesuatu. Nah, syarat sahnya waktu bersyukur adalah setelah selesai pelaksanaan sa'i di Bukit Marwah. Paling sedikit rambut yang dicukur adalah 3 helai dan rambut yang dipotong adalah rambut kepala. Jadi tidak dikatakan dia bertahallul ketika yang dicukur adalah kumis ataupun jenggotnya. Nah, sunah-sunah bercukur, nah bagi laki-laki itu dicukur hingga gundul, ya itu adalah hal yang utama daripada sekedar menggunting sebagian rambut. Nah, kemudian sunahnya adalah bercukur sekaligus 3 helai rambut. Maksudnya gimana? Jadi boleh ketika menggunting 3 helai rambut itu dalam 3 waktu yang berbeda. Nah, itu diperbolehkan. Nah, hanya saja nanti tidak mendapatkan sunnahnya. Ya, sunnahnya dan pada umumnya memang orang-orang melakukan bercukur sekaligus 3 helai rambut. Dan mencukurnya dari sisi
sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Nah, kemarin di kelas ada pertanyaan ya, bagaimana Bu ketika, seseorang yang melakukan ibadah haji ataupun umroh, dia, sebelumnya mungkin pernah melakukan ya, atau misalnya memang dia, tipe yang susah untuk, tumbuh rambut. Nah, itu bagaimana? Maka ya di dalam, hukum syara bagi orang yang tidak berambut atau sudah bergundul, maka disunahkan baginya melewatkan pisau cukur atau gunting di kepalanya seolah-olah sedang bersyukur, ya. Jadi tetap melakukan itu. Dasarnya adalah fatwa Abdullah ibnu Umar atas orang yang gundul. Hendaklah ia melewatkan pisau cukur di kepalanya. Ini adalah asar yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. Ya, jadi itu yang kemudian solusi ya bagi orang-orang yang tidak berambut atau sudah bergundul. Nah, ini ketika gambarannya orang yang, eee, bercukur ya, laki-laki ataupun perempuan, ya. Boleh dicukur pendek, eee, bagi laki-laki, tapi diutamakan itu gundul. Nah, kalau perempuan ya boleh dipotong secara merata kurang lebih 2 senti atau diambil ujungnya 2 senti, minimalnya adalah 3 helai. Ya, wallahu a'lam, gitu. Ya insyaallah ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.